Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat dimanapun Anda berada. Bergabung lagi bersama kami di Obrol Sehat, obrolan online sehat Rumah Sakit Unhas. Program ini merupakan kegiatan rutin dari instalasi promosi kesehatan rumah sakit sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan tentang dunia medis secara online. Baik, sahabat sehat, dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Sedunia yang jatuh pada tanggal 15 Februari, maka podcast kita pada hari ini akan mengangkat topik tentang childhood leukemia atau kanker darah pada anak. Dan alhamdulillah bersama kita siang hari ini telah hadir narasumber-narasumber kita yang tentu saja sudah tidak asing bagi para sobat sehat, dan juga ada tamu spesial pada hari ini. Nah, narasumber kita yang pertama adalah Dr. Nadirah Rashid Rida, MKes Spesialis Anak Konsultan. Beliau merupakan seorang konsultan hematologi onkologi dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum Dr. Nadirah. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Ya. Dan Sobat Sehat, seperti yang sudah saya katakan tadi, hari ini adalah podcast edisi spesial. Karena biasanya podcast kita itu hanya menghadirkan satu narasumber saja, tapi khusus untuk hari ini kita kedatangan satu tamu istimewa. Dia adalah Kak Inayah Trijulista. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi Kak Inayah ini adalah seorang survivor cancer atau penyintas kanker darah pada waktu usia anak. Ya, jadi pada siang hari ini kita tidak hanya akan mendengarkan penjelasan medis tentang kanker darah anak dari Dr. Nadirah, tapi juga kita akan langsung mendengarkan kisah perjuangan Kak Inayah dalam menjalani hari-harinya dari pertama kali didiagnosis kanker hingga akhirnya berhasil sembuh dan bebas dari kanker. Oke, baik Dr. Nadirah dan Kak Inayah, sebelum kita mulai podcast kita pada hari ini, baik, kita akan mulai podcast kita pada hari ini, dan mungkin untuk sesi yang pertama kita akan ke Dr. Nadirah dulu ya, Dok. Yeah. Nah, Dr. Nadirah, kita tahu bahwa penonton kita ini mungkin tidak semuanya berlatar belakang dari medis, termasuk saya mungkin. Jadi saya yakin Sobat Sehat ini masih ada yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya leukemia itu, Dok? Ya, terima kasih. Jadi leukemia itu adalah merupakan salah satu jenis kanker darah dan merupakan jenis kanker yang paling banyak ditemukan pada anak-anak. Sekitar 40% kanker pada anak itu adalah leukemia. Dan leukemia ini adalah merupakan suatu penyakit yang terjadi karena pertumbuhan yang pesat dan tidak terkendali dari sel darah putih. Nah, akibatnya dapat menyebabkan penekanan terhadap sumsum tulang dan bisa menyebar ke organ-organ yang lain. Oh baik, jadi secara umum dapat kita katakan bahwa kanker darah ini adalah pertumbuhan yang abnormal dari sel darah ya, Dok? Iya. Iya. Kalau tadi dokter mungkin sudah menyinggung sedikit tentang leukemia darah pada anak. Nah, sebenarnya secara umum perbedaan leukemia pada anak dan pada orang dewasa itu dia ada di mana, Dok? Nah, sebenarnya kalau dilihat dari gejala-gejalanya sih hampir sama ya, tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya saja mungkin jenisnya yang berbeda-beda. Jadi pada anak itu kebanyakan leukemia yang akut, ya, jarang pada yang kronik. Dan angka kesembuhan atau angka harapan hidup pada anak-anak yang menderita leukemia, terutama yang leukemia akut itu sangat tinggi. Ya, jadi kalau di negara berkembang itu bahkan ada yang melaporkan sampai 80-90% anak-anak di negara maju itu bisa sembuh, sementara di negara kita itu masih lebih rendah. Dan saya pernah mencoba untuk mengolah data yang ada di sini, itu sekitar 50% anak-anak leukemia itu yang survive. Oh, alhamdulillah. Jadi ada 50% anak-anak yang terdiagnosa kanker darah itu alhamdulillah bisa sembuh dengan pengobatan ya, Dok? Iya.
Kemudian dok, pertanyaan lanjutan, bagaimana kemudian proses diagnosis kanker darah itu dilakukan dan apa saja kemudian tes yang biasanya dilakukan oleh dokter untuk melakukan diagnosis kanker darah? Ya, jadi untuk diagnosis leukemia itu perlu tahapan-tahapan yang dilakukan tanya jawab, anamnesis, riwayat penyakitnya, kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik ya secara seksama mulai dari kepala sampai ke kaki, kemudian dilakukan beberapa pemeriksaan darah seperti pemeriksaan darah rutin, hapusan darah tepi, kemudian dilakukan pemeriksaan aspirasi sumsum tulang atau yang dikenal dengan nama istilah BMP ya, bone marrow puncture atau bahasa ininya aspirasi sumsum tulang. Kemudian lebih canggih lagi dengan pemeriksaan immunophenotyping dan pemeriksaan sitogenetik. Tapi kalau di sini di Rumah Sakit Unhas kita baru sampai tahap pemeriksaan BMP. Yang saya lakukan sendiri. Dan di hasil BMP itu diinterpretasikan oleh dokter spesialis patologi klinik. Oh begitu, baik. Dari semua proses diagnosis yang dokter sebutkan tadi, saya sempat familiar dengan BMP itu dok. Yeah. Saya taunya dari drakor malah dok. Pemeriksaan BMP untuk mendiagnosis kanker darah pada anak. Oke, pasti sobat sehat sudah mengetahui secara umum apa itu leukemia yang sudah dijelaskan oleh dokter Nadira, dan mungkin bertanya-tanya bagaimana cerita dari Kak Inayah dalam proses penyembuhan saat terdiagnosis kanker darah. Nah, tapi pertanyaan pertama dulu nih Kak Inayah, pada usia berapa Kak Inayah waktu itu didiagnosa leukemia? Waktu itu kelas 1 SMP, sekitar 12 tahun mungkin Kak. Sekitar 12 tahun, umur SMP. 12 tahun iya. Ya, kan pada saat di Indonesia itu apakah ada gejala yang Kak Inayah rasakan atau ditemukan oleh orang tua Kak Inayah sehingga kemudian memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter? Gejala awalnya itu sering demam, kayak gampang capek juga, mimisan, tapi beberapa kali diperiksa ke dokter itu katanya cuma DBD mungkin kayak gitu, sampai akhirnya ketemu kliniknya almarhum Prof Dasril, katanya langsung disuruh periksa darah lengkap. Oh iya, Dokter Nadira, jadi dari gejala yang sudah diceritakan oleh Kak Inayah tadi sebenarnya gejalanya sangat umum ya dok? Seperti demam, mungkin mimisan, mudah lelah, maksudnya itu adalah gejala yang bisa terjadi pada siapa saja. Nah dok, apakah kemudian jika gejala-gejala tersebut terjadi kepada anak, kapan orang tua harus waspada untuk segera memeriksakan anaknya ke dokter? Ya, saya izin mengulangi gejalanya ya Inay. Jadi karena sel-sel ganas itu menekan pertumbuhan dari sel darah yang normal, kita di dalam tubuh kita ada 3 jenis ya, ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada keping darah yang namanya trombosit. Nah, sel-sel ganas ini itu bisa menekan sel darah normal. Jadi kalau dia menekan sel darah merah, itu namanya HB-nya akan turun, namanya anemia, disertai dengan gejala-gejala pucat, sering lelah, letih, lesu, seperti yang Inayah jelaskan tadi, gampang capek. Nah, itu gejalanya. Yang kedua adalah sel darah putihnya juga akan tertekan, sehingga akan turun, dan kita tahu bahwa sel darah putih itu adalah pertahanan tubuh kita. Nah, ketika itu jumlahnya rendah, maka akan menyebabkan mudah infeksi. Jadi gejalanya adalah sering-sering demam ya, seperti Inayah tadi. Kemudian bisa menekan sel keping darah atau trombosit, sehingga akan mudah terjadi perdarahan. Perdarahannya dalam bentuk bintik-bintik merah, lebam-lebam seperti yang disebutkan Inayah tadi. Nah, para orang tua, terutama ibu-ibu, kalau sebenarnya mendapatkan gejala-gejala yang seperti disebutkan tadi itu tidak boleh menunggu berapa lama ya, harus segera dibawa periksa ke dokter.
untuk dilacak selanjutnya apakah ada pucat, anaknya gampang lelah, malas beraktivitas, kemudian sering-sering demam dan ditandai dengan adanya manifestasi perdarahan. Nah, itu harus segera diperiksakan. Ya, baik. Oh, jadi cukup banyak ya dok sebenarnya gejala-gejala yang bisa ditimbulkan dari kanker darah. Namun mungkin ya namanya orang tua mungkin tidak semuanya bisa tahu atau bisa langsung waspada. Jadi mungkin kata kuncinya apabila anak-anak itu dia sering lelah, kemudian pucat, kemudian manifestasi pendarahan tadi ya dok. Nah, kemudian itu terjadi berulang. Nah, itu orang tua harus langsung cepat notice begitu bahwa mungkin ini bukan hanya penyakit lelah-lelah biasa, tapi harus segera diperiksakan ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, betul. Jadi kalau misalnya sering-sering demam berulang dan demamnya itu lebih dari 2 minggu. Oh, lebih dari 2 minggu. Kita harus sudah curiga. Jadi sebenarnya tidak harus menunggu semua gejala itu ada baru dibawa ke dokter ya. Satu saja gejala dari ketiganya itu muncul, sebaiknya sudah diperiksakan. Apalagi kalau sudah ada 2, apalagi 3 gejala yang muncul. Oke, baik dok. Kemudian ini kita lanjut lagi. Jadi setelah ada gejala, kemudian diperiksakan ke dokter, kemudian ditegakkanlah diagnosa bahwa seseorang itu terkena leukemia pada anak. Nah, apa proses pengobatan yang nanti akan dijalani oleh anak tersebut, dok? Ya, leukemia ini adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat respon terhadap yang namanya kemoterapi. Ya, kemoterapi angka keberhasilannya cukup tinggi ya pada anak-anak dan kita tahu bahwa kemoterapi itu juga memiliki efek samping ya, karena dia tidak hanya menekan atau menghancurkan sel ganasnya, tapi dia juga kan menghancurkan sel-sel darah normal. Jadi selain kemoterapi ada juga pengobatan suportif ya. Nah, kemoterapi itu bisa menyebabkan anak-anak menjadi muntah, diare ya. Makanya sembari melakukan pemberian kemoterapi kita juga lakukan beberapa tata laksana suportif ya, seperti diberikan anti muntah, kalau HB-nya rendah ditambah transfusi, apakah itu transfusi sel darah merah atau trombosit. Iya, baik kan kalau mendengar kata kemoterapi mungkin sobat sehat di luar sana tahu bahwa kata kemoterapi itu cukup menakutkan ya dok. Tapi ternyata kemoterapi itu tidak dilakukan secara begitu saja. Tapi ada tata laksana yang kita lakukan untuk mencegah mungkin efek-efek samping yang dirasa akan mengganggu atau menambah penderitaan pasien. Mungkin begitu ya dok. Oke, sobat sehat, mungkin kita ke Kak Inayah lagi ya. Tadi kan dokter sudah menceritakan bagaimana proses pengobatan yang akan dijalani oleh para penderita leukemia. Kak Inayah masih ingat dulu waktu proses pengobatan dengan dokter Nadira ya dok? Iya, saya masih mendampingi almarhum Prof. Dasril Daud waktu itu. Almarhum Prof. Dasril dan kemudian dokter Nadira merupakan dokter dari Kak Inayah. Ya, Kak Inayah mungkin masih mengingat bagaimana waktu itu proses pengobatan yang dijalani? Semasa itu setelah hasil BMP-nya keluar, Prof. Dasril menyarankan kemoterapi, Kak. Tapi pada saat itu orang tua saya masih awam, mungkin kayak tadi yang Kakak bilang, kemoterapi semenakutkan itu. Orang tua sempat nolak untuk saya berobat lebih lanjut. Katanya nggak usah, kalau kemoterapi itu nggak usah. Sampai akhirnya dokter Nadira, Prof. Dasril juga ikut ini kan edukasi ke orang tua kalau kemoterapi tidak semenyeramkan itu. Yang penting kita mau ikuti semua prosedurnya dari awal, ikuti semua dok, protokol ya, persiapan dan protokol kemoterapi. Ikuti semuanya, makanya orang tua memutuskan kemoterapi aja.
Itu selama 2,5 tahun ya, Dok? Iya, kurang lebih. Kurang lebih 2,5 tahun. 2 tahun setengah ya. Iya. 2 tahun setengah menjalani kemoterapi. Iya, cukup lama. Bang. Iya. Tapi ya harus dijalani Iya. tahap demi tahap, dan alhamdulillah Inaya berhasil menyelesaikannya. Mungkin mau ditambahkan dong, mungkin dokter masih mengingat waktu merawat Inayah dulu bagaimana, apakah ada kesan-kesannya atau cerita yang Inaya dan Mama termasuk yang sangat kooperatif ya. Jadi teratur menjalani kemoterapi. Kadang-kadang sempat ditunda kalau memang ada masalah, tapi setelah kondisi stabil dilanjutkan lagi, dan alhamdulillah hasilnya seperti sekarang ini. Sampai selesai. Sampai Selesai. Iya. Kemudian dari pengalaman Dokter Nadira dalam merawat pasien kanker anak ini, sejauh mana peran dari orang tua yang pertama dalam mendeteksi gejala pada anaknya, dan kemudian peran orang tua pada saat proses pengobatan anak, mungkin bisa diceritakan? Ya, jadi orang tua atau pendamping ya, kadang-kadang anak-anak itu bukan orang tuanya yang dampingi ya, tapi ada orang lain yang pengasuh yang mendampingi. Sangat berperan ya. Pertama dalam mengenali gejala-gejala leukemia itu sendiri. Jadi pada tahap awal mereka datang, kita lakukan tanya jawab, dan orang tua ternyata sudah memperhatikan anaknya, oh ada gejala-gejala seperti ini ya. Kemudian yang paling penting lagi peranannya adalah bagaimana mendampingi si anak untuk menjalani kemoterapi. Ya, kalau orang tuanya setengah-setengah, biasanya kemoterapinya tidak selesai. Tetapi kalau orang tua begitu semangat, kemudian merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, alhamdulillah itu akan mencapai keberhasilan yang bagus. Jadi memang peranan orang tua dan pendamping itu sangat diperlukan. Baik, jadi Dokter Nadira, Kak Inaya, tampaknya kita sudah kembali online, dan saat ini kita online di live Instagram. Dan untuk Sobat Sehat yang baru bergabung bersama kami, saat ini kami sedang membahas tentang peran orang tua dalam mendeteksi gejala kanker anak pada buah hatinya, dan kapan sebaiknya para orang tua mencari bantuan medis. Baik Dokter Nadira, kita lanjut. Mungkin boleh, mumpung kita sudah online, mungkin bisa dijelaskan sedikit kita kembali tantangan yang dihadapi oleh anak-anak, dan juga tantangan yang dihadapi oleh para orang tua mereka dalam proses pengobatan kanker darah. Ya, untuk menjalani kemoterapi itu yang pertama harus butuh keinginan dan niat untuk patuh mengikuti protokol kemoterapi yang sudah disiapkan, yang ada step-stepnya ya, ada fase induksi, konsolidasi, reinduksi, dan maintenance. Itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi anak-anak dan para orang tua dan pendamping itu dituntut untuk mengikuti, dan sebenarnya bukan dipaksakan ya, untuk mematuhi protokol yang ada. Namun kadang-kadang ada kendalanya, bahwa mungkin sudah jadwal kemoterapi, tetapi tempat untuk di rumah sakit masih full, penuh ya. Itu tantangannya karena pasien kita juga cukup banyak kan. Kemudian dalam menjalani kemoterapi itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kadang-kadang ada efek samping yang dihadapi anak-anak tersebut. Mungkin misalnya dia mengalami perdarahan, atau gejala yang lain seperti mual muntah, diare. Nah itu yang cukup berat saya kira, yang mereka harus jalani. Tetapi kita sebagai tim medis akan terus mendampingi mereka, memberikan penanganan yang sesuai dengan apa yang mereka
diperlukan. Jadi kemoterapi itu tidak serta-merta kita berikan sesuai dengan jadwal, tetapi kita sangat memperhatikan kondisi pasien. Ada beberapa persiapan dan ketentuan untuk kita berikan kemoterapi dan melanjutkan kemoterapi tersebut jika pasien menghadapi masalah, ya. Kemudian lagi pasien kita itu dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, ya. Jadi kadang-kadang kendalanya juga adalah masalah finansial, ya. Tetapi di sini kita sangat dibantu oleh 2 yayasan, ya, yaitu Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Cabang Sulawesi Selatan dan Rumah Harapan. Nah, itu sangat membantu para orang tua dan anak-anak pasien yang sedang menjalani kemoterapi, karena mereka bisa tinggal di rumah singgah dan di Rumah Harapan, bahkan disediakan sekolah. Oh, sekolah ya, Dok? Iya, jadi ketika anak-anak tersebut menjalani kemoterapi di rumah sakit, mereka disiapkan sekolah dan bisa belajar ke sekolah yang ada dalam rumah sakit. Oh, jadi anak-anak yang menderita kanker dan tinggal di sekolah apa tadi namanya? Yang dirawat, tinggal dirawat, yang di rumah singgah. Jadi mereka diharapkan tidak akan ketinggalan pelajarannya karena harus menempuh pengobatan tidak di kotanya sendiri gitu ya, Dok? Iya. Jadi mereka bisa melakukan aktivitas, kemudian belajar dan tidak ketinggalan proses pengobatannya. Iya. Karena kemoterapi itu teratur ya, Dok, jadwalnya. Harus teratur, cuman kadang-kadang tertunda karena masalah tempat yang tidak tersedia atau kondisi pasien yang tidak stabil. Oke, baik, Dok. Kemudian pertanyaan berikutnya, Dok, apakah proses pengobatan kanker darah pada anak itu berbeda dengan pengobatan pada orang dewasa? Tergantung dari jenis ininya, ya. Jadi karena pada anak itu kebanyakan akut, jadi ada yang akut limfoblastik leukemia, ada yang akut myeloblastik leukemia, dan ada yang kronik. Pada anak-anak itu kebanyakan yang akut limfoblastik leukemia, jarang yang kronik. Mungkin pada orang dewasa itu dia lebih banyak yang kronik myelocytic leukemia. Pada dasarnya sih pengobatan kanker pada anak-anak itu dengan dewasa sama saja, yaitu kemoterapi, hanya jenisnya saja yang berbeda. Kalau pada anak-anak lebih banyak mungkin yang akut, kalau dewasa mungkin lebih banyak yang kronik. Mungkin kita bisa sampaikan lagi, Dok, ke sahabat sehat. Tadi dokter sempat menyebutkan ya, Wak. Jadi walaupun akut, dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, persentase kesembuhan bagi kanker darah anak itu cukup besar ya, Dok? Iya. Pada anak-anak itu kalau di negara maju itu sudah sekitar 80-90% tingkat kesembuhan. Anak-anak leukemia itu bisa sembuh. Tapi kalau di sini tuh masih rendah, ya. Saya coba pernah mengumpulkan data sekitar 50% anak-anak yang menjalani kemoterapi di sini itu yang bisa sembuh. Alhamdulillah. Nah, Dok, ini ada satu pertanyaan penting yang hampir kelewat nih, Dok. Jadi apakah ada, Dok, faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seorang anak itu terkena kanker darah? Dan kalau misalnya ada, apakah ada upaya untuk bisa menurunkan faktor resiko tersebut? Secara umum saja ya, bahwa pada kanker pada anak itu sebenarnya penyebabnya adalah karena ada kelainan genetik, kemudian ada infeksi seperti infeksi virus, dan bisa juga karena faktor lingkungan. Tetapi kalau ditanya yang mana sih yang menyebabkan, orang tua tanya, "Dok, yang mana sih yang menyebabkan faktor apa yang menyebabkan anak saya menderita leukemia?" Itu tidak bisa ditentukan yang mana, ya, tapi ya kemungkinan karena memang ada mutasi pada gen, kemudian ada faktor lingkungan seperti radiasi. Katanya menurut literatur bahwa setelah kejadian bom atom di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang itu banyak orang yang menderita leukemia.
Karena paparan radiasi ya, karena paparan radiasi. Terus mungkin juga ya pada saat dihamilkan, ibunya mungkin dia konsumsi alkohol atau merokok ya, tetapi kalau ditanya yang mana kita tidak bisa tentukan. Oke, baik. Dok, sebelum kita lanjut, kita mau sampaikan dulu ke Sobat Sehat bahwa apabila Sobat Sehat punya pertanyaan kepada Dokter Nadira ataupun kepada Kak Inayah, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar live Instagram. Nanti kita akan bacakan dan kemudian akan langsung dijawabkan oleh Dokter Nadira ataupun Kak Inayah. Oke, baik. Kita lanjut ya, Dok. Ini pertanyaan yang biasa sering ditemukan mungkin, Dok, di pasien-pasien Dokter Nadira. Apa ada, Dok, pengobatan alternatif dari leukemia? Bukan menjadi pertanyaan sih, sebenarnya juga ada yang melakukannya, menjalaninya. Jadi setelah pasien datang dan kita tegakkan diagnosisnya, terbukti bahwa dia menderita leukemia, orang tua itu banyak yang meminta waktu. Dok, saya tidak mau anak saya di kemo, beri saya waktu, kami mau mencari pengobatan alternatif di luar. Nah, sebagai dokter kami juga tidak memaksakan. Kalau setuju silakan, kalau tidak silakan. Tapi kami tidak menyarankan untuk itu dilakukan karena tidak ada efek buat pasien leukemia untuk pengobatan alternatif di luar. Karena pengobatannya memang hanya kemoterapi saja. Jadi apakah ada pernah pengalaman mungkin, Dok, ada pasien yang kemudian menolak untuk diberikan perawatan medis, kemudian keluar untuk mencari pengobatan alternatif, tapi ujung-ujungnya balik lagi kembali ke dokter pada saat kondisinya mungkin sudah terjadi perburukan. Apa ada, Dok? Ada beberapa yang seperti itu. Jadi kembali dengan kondisi yang jauh lebih berat, dan kalau sudah kondisi seperti itu ya angka kesembuhannya juga sudah mulai sudah turun, sudah rendah karena sudah tahapnya sudah lebih lanjut. Sudah sulit ya, Dok, sudah untuk lebih disembuhkan. Berat Sudah kondisinya. Berat. Ya. Baik, jadi Sobat Sehat, jika mungkin menemukan gejala-gejala yang sudah dijelaskan oleh Dokter Nadira tadi, sebaiknya memang langsung diperiksakan oleh kepada ahlinya. Jangan malah mencari bantuan di luar, apalagi mencari penyembuhan alternatif ya, Dok. Betul sekali. Oke, baik. Mungkin kita ke Kak Inayah lagi, Dok. Tadi pada saat pertama kali didiagnosis itu sekitar usia 12 tahun. Nah, pada saat usia berapa Kak Inayah itu dinyatakan oleh dokter bebas dari leukemia? Usia 16 tahun. 16 tahun. 15 ke 16. 15 ke 16. Jadi pengobatannya memang sekitar 3 tahun. Iya. Sampai benar-benar ada hasil BMP yang sembuh. 3 tahunan ya, Dok ya. Oh ya, jadi begini, dikatakan dia survive ya. Itu biasanya kita pantau dulu sampai 5 tahun setelah selesai pengobatan. Jadi kalau misalnya Inayah mulai menjalani kemo umur 12, terapinya 2 tahun setengah, kemudian kita pantau lagi sampai 5 tahun setelah selesai kemoterapi. Gitu. Jadi selesai kemoterapi kemudian ada kontrol lagi, Dok? Kontrol rutin. Harus kontrol rutin. Awal-awal itu kontrolnya tiap 6 bulan sekali, kemudian kalau hasil BMP-nya bagus, kita lanjutkan kontrol setahun sekali. Oh, setahun sekali. Iya. Jadi semakin lama semakin baik hasilnya, jadwal kontrolnya itu menjadi jangka panjang. Dan akhirnya tidak kontrol lagi. Alhamdulillah, tidak kontrol lagi dan tidak kontrol lagi ya, tidak usah kontrol lagi. Amin. Oke, dari Kak Inayah mungkin masih mengingat dulu supaya kita bisa sharing ke Sobat Sehat di live Instagram. Tadi kan dokter sudah menjelaskan ada efek samping dari kemoterapi. Yang Kak Inayah ingat waktu proses pengobatan kemarin itu dukanya ini dalam kemoterapi, efek sampingnya apa saja yang terjadi, Kak? Waktu itu, Dok, high dose. Kan waktu yang high dose itu kan saya sempat masuk picu kan. Masuk picu 4 malam. 4 malam? Iya, high dose itu dosis tinggi kan, Dok?
kemo tapi dosisnya mungkin tinggi ya Kak ya. Makanya pas di tahap itu dalam protokol kan ada high dose. Pas di tahap high dose sempat masuk ke ruang PICU. Itu dirawat 4 malam dalam ruang PICU. Intensif ya dok ya. Intensif. Perawatan intensif. Jadi itu kondisinya sempat bagaimana dok? Drop ya? Sempat Iya, drop. Iya. Ya, sampai shock. Sampai shock pasiennya, dokternya, orang tuanya. Orang tuanya sih. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa kembali stabil dan keluar dari PICU Iya. dan kembali ke perawatan. Iya, lanjutkan protokol pengobatan yang tadi. Melanjutkan protokol Iya. pengobatannya. Melanjutkan kemoterapi ya dok, Iya. jadwal kemoterapinya. Kak Inaya, bagaimana aktivitas Kak Inaya waktu waktu dalam proses pengobatan itu? Maksudnya aktivitas sehari-hari, bagaimana aktivitas Kak Inaya? Kayak yang dokter Nadira tadi bilang, saya tetap lanjutkan sekolah sih Kak. Kan di ruang perawatan itu ada sekolahku. Jadi kayak tiap hari itu ada guru-guru yang datang dari yayasan ya YKK yang tadi datang untuk mengajar, lanjutkan pelajaran yang dari sekolah yang tertunda, kita lanjutkan di rumah sakit. Jadi kayak sama jika. Oh bukan hanya di rumah singgah ya dok? Iya, Guru-gurunya ada datang? di ruang perawatan. Jadi sekolahku itu ada di dalam rumah sakit. Oh, sekolahku itu adalah Ada di program dalam- yang di dalam rumah sakit. Iya. Tapi itu yang dibantu siapkan dengan yayasan, kerjasama dengan pihak rumah sakit. Kerjasama Jadi dengan anak-anak pihak itu meskipun lagi terpasang Infus. infus, Jalan. terapi dibawa jalan-jalan ke sekolahku. Mereka di situ sudah ditunggu sama gurunya. Iya. Jadi pelajarannya itu mengikuti Iya. kalau di SD, SMP sesuai sama yang di sesuai sekolah. dengan level sekolahnya. Sesuai dengan level sekolah dari Iya. pasien-pasiennya. Iya. Jadi tetap bisa belajar, Melanjutkan, tidak iya. ketinggalan Iya, pelajaran di sekolah dan Kalau tetap ujian juga ada Iya, yang ada yang di ini Kak diminta dari sekolahnya kan minta lembar ujiannya. Oh iya betul. Iya, nanti di rumah sakit. Di rumah sakit ujiannya. kemoterapi itu tidak menghalangi dia sekolah. Betul. Kemoterapi tidak menghalangi aktivitas ya, Dok. Iya. Anak-anak tetap dapat beraktivitas tapi juga tetap tidak ketinggalan proses Iya. pengobatannya. Iya. Oke. Dok, tadi sudah dijelaskan tentang gejala, kemudian pengobatan. Nah, setelah proses kemoterapi selesai, Dok, apakah ada kemungkinan leukemia ini bisa kambuh lagi, Dok? Iya. Ada. Iya. Ada beberapa pasien kita yang kambuh, namanya relapse ya. Iya. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang bisa menyebabkan kambuh, Dok? Ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin usianya ya, saat terdiagnosis itu lebih tua. Karena kita tahu pada leukemia yang akut itu umurnya paling sering adalah sekitar umur 2-5 tahun. Ya. Kemudian dia termasuk resiko tinggi. Karena ada yang dua, ada resiko tinggi, ada resiko biasa. Yang resiko tinggi ini yang berisiko untuk relapse. Dan yang selanjutnya adalah mungkin selama menjalani kemoterapi itu tidak teratur ya, kadang-kadang tidak sesuai dengan protokol karena berbagai alasan ya gitu. Dan kemudian dilihat juga dengan hasil pemeriksaan darahnya ya, hasil pemeriksaan darah rutinnya itu misalnya lama baru dia mengalami proses ke arah yang normal gitu. Oke, jadi kata kuncinya ini, Dok, yang bisa saya tangkap adalah kemoterapinya harus teratur. Ya. Ya, tidak boleh di skip ya, Dok. Dan kalau melihat dari cerita Kak Inaya tadi, proses yang paling penting adalah setelah kemoterapi itu adalah kontrol. Ya. Sampai pada jangka waktu sekitar 5 tahun proses pengobatan ya, Dok. Iya. Jadi tidak boleh setelah kemoterapi selesai tidak boleh langsung Hilang. ya. Harus kontrol supaya keadaannya, kondisinya itu bisa dipantau ya, Dok. Oke. Baik, Dok. Dok, ini saya ada titipan pertanyaan nih dari teman sebelum podcast kemarin.
dia bertanya, dok, bisakah leukemia ini dicegah, dok? Dicegah ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau kita mengetahui kira-kira faktor resiko apa yang bisa menyebabkan leukemia itu terjadi, mungkin kita paling tidak bisa menghindari. Misalnya tadi ya, selama hamil dilarang merokok atau minum alkohol ya. Kemudian memberikan makanan kepada anak-anak kita yang tidak mengandung pengawet, pewarna yang berlebihan, penambah rasa itu ya. Hanya ya bagaimana menghindari lah, tapi kalau dikatakan mencegah sampai tidak terjadi itu kan tidak bisa juga ya, karena mutasi gen yang terjadi itu kita tidak tahu pasti penyebabnya apa. Baik, jadi secara medis itu tidak bisa tanda kutip dicegah ya, dok. Iya. Tapi kita hanya bisa berusaha untuk mengurangi faktor-faktor resikonya. Menghindari faktor-faktor resikonya. Tadi ada yang relate sekali, dok, dengan para sobat sehat mungkin yang di usia-usia produktif ini itu tidak memberikan makanan yang berpengawet, berpewarna kepada anaknya. Jadi karena kan pasti dokter tahu ya, sekarang itu ibu-ibu dan bapak-bapak, termasuk saya mungkin, dok, di rumah itu pasti ada stok nugget, sosis, yang instan, betul. Jadi memang sebaiknya dihindari ya, dok? Sebaiknya dihindari. Jadi sobat sehat mungkin bisa digarisbawahi ya tadi penjelasan dokter Nadira bahwa walaupun leukemia sebenarnya itu tidak bisa dicegah, benar-benar kita cegah, tapi kita dapat mengurangi faktor resikonya. Dan salah satu poin yang paling dekat dengan kita sobat muda itu adalah untuk tidak terbiasa memberikan kepada anak makanan-makanan instan yang tentu saja memiliki bahan-bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, dan penguat rasa ya, dok. Yeah. Oke, baik, untuk selanjutnya, dok, mungkin sudah kita dekat-dekat closing ini. Apa harapan untuk anak-anak yang berhasil sembuh, dok, dari kanker darah, dan bagaimana kemudian peran keluarga dan komunitas lebih lanjut untuk membantu anak-anak ini untuk pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala? Nyambung-nyambung nih pertanyaannya. Ya. Pertama dulu, harapan buat yang sudah selesai menjalani kemoterapi ya, terus meraih dan menggapai cita-citanya, tetap menjaga pola hidup sehat ya. Kemudian untuk orang tua, terus dukung anak-anak yang sedang menjalani kemoterapi untuk terus semangat menjalaninya. Dan buat masyarakat, mari kita dukung anak-anak tersebut untuk terus berjuang sampai benar-benar mendapatkan hasil yang sesuai ya. Dan akhirnya bisa bebas dari leukemia. Iya, amin. Oke, baik. Mungkin Kak Enaya sebagai closing statement mungkin mau menyampaikan pesan apa untuk sobat-sobat sehat di dunia maya kita? Kayak yang dokter Nadira bilang, jaga pola hidup sehat. Kalau bisa hindari yang kayak itu kan, yang instan-instan. Sama untuk adik-adik yang lagi berjuang melawan kanker atau yang sedang menjalani proses kemo, semangat, jangan lupa doa sama usahanya. Sama untuk ibu-ibunya juga semangat, harus tetap semangat. Karena saya juga sembuh karena bundaku yang semangat. Terima kasih Bunda di rumah sudah mendukung Kak Inaya. Oke, baik sahabat sehat, alhamdulillah untuk hari ini tidak terasa kita sudah sekitar 45 menit ngobrol-ngobrol sehat online tentang leukemia pada anak. Oke, dan terima kasih banyak untuk narasumber kita pada hari ini, Dr. Nadira, Kak Inaya yang sudah berkenan membagikan kisahnya kepada sobat sehat semua.
Dan terima kasih juga kepada para sobat sehat yang walaupun mungkin tadi sempat terlambat ya, kita online tapi tidak apa-apa. Terima kasih sudah membersamai kami di podcast pada hari ini, dan jangan lupa saksikan podcast selanjutnya dengan tema yang tentu saja menarik dan sayang untuk dilewatkan. Oke, sampai jumpa. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.